Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama dan menghadapi ujian P3K yang akan datang. Dan selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu dengan kami Jamin Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai tentang kisi-kisi soal P3K kompetensi manajerial. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu mohon maaf apabila mana nanti dalam pembacaan ataupun pembahasan soal masih kurang berkenan, mohon Bapak dan Ibu untuk kita koreksi bersama-sama. Serta juga jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan soal berikutnya. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk kita mulai pembahasan soalnya? Ya, tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar lagi. Mari kita bahas soal-soal berikut. Untuk nomor 1, Bapak dan Ibu, apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk sebagai pemimpin dalam diskusi? Ya, apa yang harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu pada saat kita ditunjuk sebagai pemimpin diskusi? Apakah A. Anda memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat? B. Anda memberi orang lain pertanyaan menantang saat kami bekerja sama? C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda? D. Anda selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi? Atau E. Anda cukup menjadi penengah dan mengambil pilihan terbanyak. Nah, kata kuncinya Bapak dan Ibu kita lihat dulu untuk kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kita ditunjuk sebagai pemimpin diskusi. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Kita bahas terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lakukan sebagai pemimpin diskusi. Di antaranya adalah yang pertama, mengatur dengan baik lalu lintas pembicaraan masing-masing anggota sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang kedua, berlaku adil dan tidak berat sebelah atas alasan apapun itu. Yang ketiga, membangkitkan situasi agar para peserta mau berpartisipasi penuh. Yang keempat, memahami pendapat yang dikemukakan dan menindaklanjutinya. Nah, bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk nomor 1 yaitu Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan ya, sehingga kita bisa melihat jalannya diskusi, memimpin diskusi sesuai dengan alur yang kita harapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan di dalam sebuah diskusi tersebut. Lanjut Bapak Ibu untuk nomor 2. Jika terkadang masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikan? Apakah A. mendiskusikan dengan anggota lainnya? B. Keputusan pemimpin adalah mutlak? C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak? D. Pemimpin memberikan anggotanya memilih keputusan? E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Kita lihat kata kuncinya terlebih dahulu. Jika terdapat masalah di dalam tim. Nah, jika ada masalah di dalam tim, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Ada 5 cara pemimpin menyelesaikan masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Kita definisikan masalahnya terlebih dahulu, yaitu fokus pada apa yang menjadi masalah inti dan mencari tahu segala secara rinci. Kemudian yang kedua, mengembangkan alternatif solusi, yaitu dengan cara curhat pendapat, merupakan cara yang paling populer untuk memunculkan beragam gagasan dari setiap anggota diskusi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, Anda juga perlu melakukannya secara hati-hati. Maksudnya, jangan sampai Anda mempertimbangkannya secara biasa
sehingga solusi alternatif yang dihasilkan bisa saja sebenarnya tidak cocok dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, pengambilan keputusan melalui konsensus, yaitu pengambilan keputusan secara konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang juga harus dapat menerimanya. Tetapi ini masih lebih baik daripada mayoritas yang membuat keputusan. Tujuannya adalah, Bapak dan Ibu, untuk mengetahui sebagaimana sikap kelompok. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan. Kini saatnya Anda menetapkan solusi yang sudah terpilih untuk memecahkan permasalahan yang ada. Akan tetapi bukan berarti menerapkan solusi telah menandakan bahwa permasalahan dapat diselesaikan begitu saja. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan. Nah, bisa kita ambil kesimpulan Bapak dan Ibu untuk nomor 2 jawabannya adalah mendiskusikan dengan anggotanya. Jadi, setiap permasalahan yang kita hadapi dalam sebuah tim, tetap kita harus mendiskusikan dengan anggota lainnya, supaya tidak ada kesalahpahaman antara pemimpin dan juga kepada tim yang lainnya. Lanjut Bapak dan Ibu, untuk nomor 3. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pemimpin, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Maka sikap Anda adalah, A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas itu. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, kita lihat dulu kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya ada pada tugas baru oleh pemimpin. Jadi tim kita ini diberikan tugas baru oleh pemimpin, yang mana tugas yang baru tersebut belum pernah kita laksanakan atau belum kita pahami, baik oleh kita sebagai pemimpin ataupun oleh tim kita. Maka sikap kita harus seperti apa? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Karena semua adalah merupakan hal yang baru, baik bagi kita ya dan tim kita, sebaiknya kita mengerjakan tugas yang diberikan, dan apabila ada kendala dalam pengerjaan, kita bisa mendiskusikan bersama tim untuk mencari solusi penyelesaian masalah bersama tim kita sendiri. Jadi, tidak semerta-merta kita menjadi seorang pemimpin mengambil keputusan untuk bisa kita distribusikan kepada anggota kita, namun pada saat kita mengalami hal yang baru, perlu juga kita mendiskusikan kepada tim kita supaya permasalahan-permasalahan yang timbul bisa diselesaikan bersama, tidak terfokus kepada seorang pemimpin saja. Ya, jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, untuk nomor 3 ini jawabannya adalah D. Lanjut Bapak Ibu untuk nomor 4 ya. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Kata kuncinya kita lihat Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah respon saya ya. Respon pada saat kita dihadapkan dengan perubahan yang sangat mendadak dan tiba-tiba. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah satu, menikmati prosesnya. Jadi kita nikmati dulu prosesnya Bapak dan Ibu, jangan terlampau panik. Kemudian yang kedua, temukan kenyamanan baru.
walaupun dalam perubahan, respon kita tetap harus mencari kenyamanan terlebih dahulu agar kepanikan tidak timbul. Kemudian yang ketiga, hadapi perubahan dengan berani. Jadi jangan semerta-merta kita adanya perubahan kita tidak tahu terus kemudian kita mundur Bapak dan Ibu. Tapi kita hadapi dulu perubahan dengan keberanian yang kita miliki. Kemudian yang keempat, selalu tersenyum. Ya, untuk menghilangkan rasa kepanikan kita Bapak dan Ibu, kita senyum, jangan mudah panik dalam menghadapi sesuatu. Kemudian yang kelima, siapkan rencana darurat. Maksudnya dalam rencana darurat seperti ini Bapak dan Ibu, apabila kita melakukan perubahan terus kemudian rencana yang berubah dari rencana awal kita rencanakan, nah kita sudah mempunyai rencana darurat kita atau rencana yang kedua. Kemudian yang keenam, berharap dengan penuh harapan akan adanya perubahan. Jadi setelah kita sudah menyiapkan rencana, kita tetap harus berharap Bapak dan Ibu, harus berharap penuh dengan harapan-harapan yang penuh dengan perubahan yang akan kita miliki dengan menggunakan rencana kita yang kedua tadi. Kemudian yang ketujuh, berikan dirimu waktu. Maksudnya kita harus lebih berpikir leluasa. Jadi kita harus mempunyai jeda untuk berpikir setelah kita menikmati prosesnya, kita temukan kenyamanannya, kemudian kita selalu tersenyum dan sehingga kita berani untuk mengambil keputusan dengan waktu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga atau yang kedelapan inilah kita beristirahatlah. Karena kita pasti sudah menemukan solusi dari perubahan yang sudah kita hadapi. Ya, kita simpulkan Bapak Ibu untuk nomor 4 berarti jawabannya adalah penuh harapan dan perubahan dalam sebuah permasalahan yang kita hadapi. Baik, lanjut Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 5. Ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, maka saya akan A. Menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. B. Mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. C. Tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Kata kuncinya kita lihat Bapak dan Ibu untuk melakukan pekerjaan berat. Nah, mari kita bahas Bapak dan Ibu. Melakukan suatu pekerjaan yang baik dan efektif serta mendapatkan hasil yang maksimal apabila kita menguasai cara kerja dan berpengalaman dalam bidang yang kita kerjakan. Namun sebaliknya Bapak dan Ibu, apabila kita sudah meragukan kemampuan akan hal yang akan kita lakukan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal Bapak dan Ibu. Bahkan justru bisa jadi akan semakin hancur. Apakah lagi suatu pekerjaan yang berat dan belum pernah kita lakukan. Nah, jadi untuk nomor 5 ini bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, yaitu menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Maksudnya di sini adalah bisa jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita bisa memberikan kepada anggota kita kepada yang lebih mampu mengerjakan yang dan terbiasa dalam pekerjaan tersebut. Bukan berarti kita mundur dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Tapi kita harus berpikir lebih logis lagi. Kalau kita tidak mampu, lebih baik kita mencari orang yang lebih ahli dalam bidang hal yang bisa dikerjakan. Lanjut untuk nomor 6, Bapak dan Ibu. Saat akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan. Padahal hari itu akan ada rapat yang penting, maka saya akan A. Menunggu hujan reda. B. Tidak berangkat dengan alasan hujan. C. Tetap berangkat. D. Tidak berangkat dan meminta rapat dijadwalkan ulang. E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu. Saat berangkat ke kantor tiba-tiba turun hujan. Kemudian pada saat hari itu bahwasanya ada rapat yang sangat penting. Mari kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Yang harus kita lakukan menurut kami adalah meminta menjadwalkan ulang rapat karena kondisi alam yang sedang hujan dan tidak bisa ditentukan kapan akan berhenti, dan apabila diteruskan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baik pada saat kita jalan ataupun di rumah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk nomor 6 kita bisa meminta menjadwalkan ulang rapat kita supaya kita juga tidak
was-was dengan pemikiran kita yang ada di rumah, dan kita juga lebih konsentrasi dan lebih maksimal dalam merapat penting kita. Lanjut, untuk nomor 7. Ketika saya harus menyusun makalah, maka saya akan A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Kata kuncinya adalah menyusun makalah, Bapak dan Ibu ya. Kita lihat cara menyusun makalah. Yang pertama, menentukan tema atau topik pembahasan yang akan kita bahas dalam makalah kita. Kemudian yang kedua, tentukan judul makalah. Yang ketiga, kumpulkan bahan, referensi, ataupun informasi dan sumber dari makalah yang akan kita buat. Yang keempat adalah menulis makalah secara sistematis, supaya orang juga paham dalam makalah yang kita buat. Yang ketiga adalah syuting makalah. Maksud syuting makalah adalah menyiapkan sampai sejauh mana susunan makalah kita untuk menjadi yang terbaik. Nah, bisa kita simpulkan untuk nomor 7, Bapak dan Ibu, yaitu berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia supaya makalah kita bisa menjadi makalah yang terbaik. Lanjut untuk nomor 8. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, maka saya akan A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang bisa saya pakai. Kita lihat kata kuncinya dulu, Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini adalah kegiatan berhasil, ya. Kegiatan yang harus berhasil kita laksanakan. Nah, apabila akan mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya kita lihat dahulu serta mempelajari serta menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk keberhasilan dari apa yang akan kita lakukan, baik dalam pekerjaan ataupun kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi, kita lihat dulu kemampuan kita, setelah kita lihat kan kita memahami, baru kita bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi kita bisa simpulkan untuk nomor 8 jawabannya adalah mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan nanti pada saat kita melakukan kegiatan dan kita sudah akomodir semuanya dan bisa kita teliti dengan sebaik mungkin sehingga acara atau kegiatan kita berjalan dengan sukses. Lanjut nomor 9. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka saya A. Saya sangat sedih dan marah kepada hal kecil mampu merusak rencana besar yang kita laksanakan. B. Saya sungguh marah. C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. D. Saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. E. Saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Kita lihat hal-hal kecil yang merusak rencana besar. Ini yang sering kita kecolongan, Bapak dan Ibu. Ada sesuatu hal yang kecil yang tidak terfikirkan oleh kita tapi dapat merusak rencana kita. Mari Bapak dan Ibu kita bahas terlebih dahulu. Sebuah rencana yang besar perlu persiapan yang sangat luar biasa untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan apabila rencana yang sudah kita persiapkan tiba-tiba rusak dengan hal-hal yang kecil, tandanya kita masih kurang teliti, Bapak dan Ibu, dan perlu adanya evaluasi untuk kegiatan berikutnya, supaya dari hal-hal yang kecil tersebut tidak merusak lagi kegiatan-kegiatan kita yang besar. Sehingga bisa kita simpulkan, Bapak dan Ibu, untuk nomor 9, jawabannya adalah saya melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, jadi dengan adanya evaluasi kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil pada saat kegiatan berikutnya. Lanjut, nomor 10. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain.
maka sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Kita lihat Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini adalah mengikuti suatu diklat. Kemudian kita ditempatkan dengan sekamar orang yang tidak kita kenal. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Menerima aturan dari panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman Bapak dan Ibu ya. Jadi kita menerima saja aturan dari panitia karena panitia juga tidak akan membuat kita celaka. Sehingga teman yang satu kamar kita pun bisa menjadi teman berbagi bagi kita. Dan teman yang tidak dikenal juga bukan merupakan suatu hambatan dalam suatu kegiatan ataupun bahkan menambah tali silaturahmi kita dan menambah pengalaman kita ataupun ilmu dari pertemanan dengan orang yang baru kita kenal Bapak dan Ibu. Dan panitia juga sudah menentukan kok dengan teman-teman kita yang akan mengikuti diklat yang sama. Nah, di situ kita bisa lebih diskusi lagi untuk bagaimana mensukseskan dalam kegiatan diklat yang akan kita laksanakan. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 10 Bapak dan Ibu, jawabannya adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Baik, demikian Bapak dan Ibu. Demikian pembahasan soal kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan lebih memahamkan kita lagi. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan pembahasan dan mohon koreksi kita bersama-sama Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk seyogyanya mau mengklik like, subscribe, dan komen. Dan apabila sempat Bapak dan Ibu dan bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang lain untuk bisa kita sukses bersama. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.